Sobat, aduh, maaf Uti, sampai lupa. So lihat ya, aku lagi makan ini. Tapi ini bukan acara review-review makanan wah. Orang mau dapat lagi di UMKM Go Digital. Nah, ini DP usaha pizza yang sangat enak, empuk, fresh from the oven pokoknya. Mau lihat gimana ceritanya? Kita flashback aja yuk. Dari adonan menjadi cuan. Bandayo Cemilan nama brandnya sobat. Sesuai namanya ya berarti menyediakan banyak cemilan. Apa aja ya cemilannya? Sobat nanti lihat sendiri Joa. Halo Kak, betul ini rumah produksi pizza Bandayo? Iya betul Kak. Oh, aku mau lihat proses produksi boleh? Boleh silakan. Oke. Di tempat inilah aneka cemilan itu dibuat sobat. Ada pizza, donat, burger, pokoknya semua serba homemade. Bahan-bahan yang dipilih pun berkualitas. Adonannya dibuat dengan resep khusus, bikin rotinya empuk dan lembut. Meskipun hanya mengandalkan alat yang masih terbatas, bukan berarti mengesampingkan yang namanya kualitas ya sobat. Dan yang paling penting adalah fresh from the oven loh. Cemilan yang dihasilkan di sini justru memiliki rasa yang enak, dijamin Moni pasti akan suka dan mau repeat order. Nah Sobat UMKM, Kia udah bersama owner dari Bandayo Cemilan. Ada Kak Bobby dan Kak Vivit. Kak, sudah sejak kapan sih Bandayo Cemilan ini berdiri atau memulai usaha ini? Ada cerita nggak sih dibalik mendirikan usaha ini? Oh ya, jadi Bandayo Cemilan itu kita dirikan di akhir tahun 2021. Jadi di akhir tahun 2021 itu Bandayo Cemilan itu berdiri tapi masih di rumah, kebetulan di perumahan. Nah sebelum kita
buat Bandai Cemilan ini sebenarnya ada cerita juga sedikit. Awalnya kita itu hanya jualan-jualan kayak jadi reseller. Oh. Jadi kita pernah jadi reseller pizza, reseller donat, roti jadul, sama apa lagi kue-kue. Jadi kenapa kita jadi reseller? Karena pada saat itu pada saat COVID. Iya. Nah, COVID benar. itu kan semua ekonomi itu kan, Iya. nah kebetulan pada saat menurun. COVID juga ekonomi lagi di bawah. Nah, berpikir bahwa bagaimana dengan ekonomi yang lagi kacau, tidak punya modal, terus mau berbisnis. Iya. Nah, jadi muncul satu ide bahwa lebih baik kita jadi reseller saja. Jadi ngambil-ngambil Ya, dari seperti itu. Jadi tanpa modal yang besar kita bisa berbisnis, tapi masih jadi reseller. Setelah itu berjalan berapa tahun dari 2020 sampai 2021 akhir itu akhirnya kita memutuskan untuk bagaimana kalau kita buat pizza saya sendiri. Kebetulan saya, istri saya dan anak-anak saya itu hobi pizza. Jadi awalnya cuma beli-beli pizza, terus jadi reseller pizza. Seperti itu. Jadi kita coba buat pada saat itu tahun akhir 2021 kebetulan sisa gaji yang sisa saya masih ingat sekali 700.000 modal utama itu 700.000 kita beli bahan untuk buka usaha pizza ini. Nah awalnya sih memang tidak ada basic sama sekali. Nah kenapa bisa buat ini itu hanya belajar secara otodidak lewat internet. Dan yang paling penting itu hanya berdoa sama Allah. Iya. Ya Allah berikan kami usaha sendiri pada saat itu. Akhirnya Allah buka jalan, kita cari-cari resep-resep, kita belajar pada saat belajar buat pizza apa. Tapi tetap ada proses, tidak langsung jadi. Awalnya pizza itu masih keras ya, keras tapi habis karena memang pecinta pizza. Iya. Jualan. Jadi tapi saya akui ini istri saya akui. Beliau buat pizza itu tidak sempat suruh tes dulu. Tidak suruh Testimoni dulu tidak. Pada saat kita makan, kita rasa enak, dia langsung jual. Saya juga kaget. Aduh, bagaimana ini? Belum suruh testimoni langsung dijual. Alhamdulillah ada pelanggan pertama itu di perumahan itu, dia langsung kasih testimoni bahwa pizza ini enak sekali. Di situ saya langsung, aduh, luar biasa. Berarti harus lanjut gitu. Tantangan pertama itu pada saat jualan itu proses pembuatan. Jadi kita masih belum bisa konsisten. Iya. Ada kadang lembut, keras. Jadi seperti itu yang pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita mulai konsisten. Nah, tantangan berikutnya ya paling tidak itu kayak ada juga yang jualan pizza. Kayak di sekitaran sini ini ada beberapa orang yang jualan pizza. Tapi kita tetap maju terus seperti itu walaupun. Nah ya alat-alat juga yang jadi kendalanya masih terbatas. Kayak contoh kayak mixer kita masih harus pesan dari luar. Terus ada kemasan, seperti itu. Kemasan kita masih juga di sini belum ada maksudnya kemasan yang bisa membranding produk kami, seperti itu. Masih bisa pesan dari luar. Di luar pun itu agak mahal. Karena kenapa? Karena ongkir. Iya. Ya ongkir agak mahal. Jadi di sini pun sangat sulit. Kalau ada tetap mahal di Gorontalo. Jadi itu mungkin yang kendala yang paling sulit untuk kami membranding produk ini begitu. Kira-kira kayak ada DP naik turun tidak dari penjualan mungkin? Yang kayak ada kalanya penjualan naik, ada kalanya turun drastis. Kalau namanya usaha kan pasti ada ya omset besar, omset turun itu pasti ada. Dalam 1 tahun itu pasti ada omset tertinggi, ada omset yang paling rendah, seperti itu. Ada dia.
Kak pernah ada cerita bangkrut tidak? Atau mengalami jatuh bangunnya? Pernah. Jadi pernah satu waktu kita sepi pembeli. Modal sudah mulai habis. Jadi kita mulai putar otak lagi di situ. Pada saat modal mulai, karena awalnya pizza. Iya. Sepi pembeli, terus modal sudah mulai habis, tabungan juga sudah mulai kurang. Kita putar otak lagi dengan sisa ada uang yang ada ini, kira-kira mau dibuat apa. Jadi kita coba buat cemilan yang baru, cemilan-cemilan yang lain untuk pelengkap seperti itu. Tapi brandnya memang tetap pizza. Tetap pizza. Jadi kita coba buat bolen, kita coba buat strudel, kita coba buat donat. Jadi kita buat variasi. Jadi biar ketika ada orang yang bosan makan pizza, ada yang pesan strudel, ada yang pesan bolen, ada yang pesan donat seperti itu. Jadi memang pada saat itu memang pernah jatuh juga. Terus kita bangkit lagi, bangkit buat cemilan yang lain. Terus saat itu kita memutuskan kalau kita cuma jualan terus, kira-kira mungkin tidak, maksudnya impian itu mungkin tidak terlalu kalau cuma jual. Jadi kita memutuskan ada satu tujuan yang kita harus wujudkan dulu. Kira-kira apa impian terbesar kita terdekat. Jadi akhirnya kita saya sama istri, kalau begitu kita coba satu tujuan, kita coba umroh dulu. Nah, kita bangkit di situ. Dari 2023 itu kita bangkit dan motivasinya itu umroh. Nah, kita coba bangkit. Ya. Akhirnya dari kita baru niat, itu omset mulai naik. Baru niat, omset mulai naik. Terus kita coba, ya banyak juga yang mau jadi reseller pada saat itu, dari Gorut, dari Paguyaman, bahkan ada yang dari luar kota sempat jadi reseller juga pada saat itu. Nah, kita coba kita coba tabung itu. Dari omset itu mulai naik, kita coba tabung untuk umroh. Nah, pada saat kita tabung pertama, ada jatuh juga. Kita coba tabung, akhirnya anak masuk rumah sakit pada saat itu. Dan mau tidak mau tabungan itu kita harus pakai untuk biaya berobat. Jatuh lagi di situ. Pokoknya harus kuat. Ini tujuan umroh ini harus tercapai. Kita bangkit lagi di situ. Coba omset naik, terus jatuh lagi. Uang yang kita tabung itu sempat istilahnya ada asisten rumah tangga yang kita ajak kerja di rumah itu, ya seperti itu. Sempat ada kejadian lah kira-kira. Cobaannya lagi itu raib. Kita putar otak lagi, Allah. Memang berat juga yang tujuan umroh ini sebenarnya. Nah, kita bangkit lagi di situ. Nah, setelah yang selanjutnya itu kita bangkit dan akhirnya kita bisa umroh. Nah, pulang umroh itu ternyata benar janji Allah, kalau siapa yang umroh itu akan Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita juga sempat kaget, sempat tidak percaya sampai dengan saat ini. Akhirnya kita bisa umroh dengan segala keadaan yang ada pada saat itu. Jadi kita sampai saat ini masih tidak percaya, luar biasanya Allah bisa mewujudkan impian itu. Langsung meminta sama Nah Kak, gimana sih taktik bersaing di dunia digital ini menurut Kak Bobby sama Kak Afif? Kalau taktiknya itu sih cuman keberanian, konsisten, sama harus putar otak, harus banyak ide sebenarnya. Iya. Pada saat pelanggan ini kan biasa itu orang bilang FOMO. Kalau ada yang booming,
Cuma itu lagi yang pertama laris, mungkin yang viral mau, seperti itu. Jadi kita harus putar otak. Kadang-kala kita juga melihat yang viral-viral, kita coba, Iya. kita coba buat. Cuman memang kita punya kejadian juga pada saat itu foto produk-produk itu pernah diambil, dijadikan kayak testimoni atau apa. Tapi untuk brand lain Ya, lagi. brand lain. Saya tidak tahu dia tidak punya testi atau apa, saya tidak tahu. Cuma sempat sudah klarifikasi dan akhirnya sudah bernama. Kira-kira untuk mempertahankan pelanggan sendiri kan kalau orang-orang FOMO cuma 1 kali 2 kali Mbak Billy, nah kira-kira apa yang kalau mau Mbak Billy di sini ini ada DP beda dengan yang brand lain begitu, apa yang membedakan? Kalau kita sih tawarkan pizza itu sebisa mungkin sesuai dengan selera masyarakat Gorontalo. Nah Kak, selain orderan offline, orderan online juga kan banyak nih. Kira-kira pelanggan ini bisa membeli atau menghubungi Kakak lewat mana? Lewat sosmed apa-apa saja? Itu di FB atas nama Vivit Lasena. Selain Terus FB? kita juga ada Instagram itu Bandayo Cemilan sama TikTok. Oh, TikTok juga punya? Cuma untuk fast respon itu kita lewat WA. Oh, WA. Jadi bisa di WA langsung untuk pemesanan via online. Oh. Jadi kita juga ada GrabFood, ada GoFood sama ShopeeFood sementara di ShopeeFood. bawah. Ya. Kak, ada nggak sih kayak tips atau pesan buat sobat UMKM di luar sana yang mau memulai usaha? Mungkin bisa kasih motivasi juga buat sobat UMKM. Oke. Jadi sebenarnya motivasinya itu cuman yang pertama, serahkan segala urusan itu sama Allah. Itu yang pertama. Paling Dan pertama. banyak berdoa, terus berusaha, jangan patah semangat, harus berani, Konsisten. dan konsisten. Jadi itu saja yang kami bisa bilang, karena memang Bandayo Cemilan itu mungkin belum terlalu besar, tapi apa yang Allah sudah kasih sampai dengan hari ini itu melebihi dari apa yang kami bayangkan. Seperti itu. Permisi Kak. Pizzanya sudah matang. Oh oke, makasih. Nanti aku mau ke sana. Sobat UMKM, kita akan kembali setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Go Digital. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, Cemilan Bandayo ini siap melayani orderan baik offline maupun online. Di zaman yang sudah digital seperti ini, memudahkan pelanggan dan juga Fit dan Bobby selaku owner untuk melakukan transaksi. Bisa lewat ojek online, bisa juga pelanggan yang datang membeli langsung di outlet ini. Pembayarannya pun mudah, bisa tunai maupun via pembayaran digital. Oh iya sobat, bagi kalian yang penasaran dengan rasanya, coba deh ke sini. Atau bisa juga datang ke outlet yang ada di Kota Gorontalo, berada di Pusat Jajanan Kalimadu. Gimana? Udah lihat kan? Memang kalau menjalankan sebuah usaha itu butuh kesabaran dan nawa itu yang benar-benar tulus. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah ya sobat. UMKM Go Digital sampai di sini dulu ya. Kia pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari makan!